Alhamdulillah. Ini pertemuan, mestinya pertemuan kedua, tetapi jadi pertama ya. Pas pertemuan pertama libur ya. Nah, libur terus ada pekerjaan di Sipejar asinkron ya. Oke, jadi di UM walaupun kita kuliahnya tatap muka atau luring, tapi kebijakannya adalah sistemnya hibrid ya. Jadi didampingi dengan Sipejar. Karena pembelajaran agar lebih efektif ya. Ya karena nanti dari Sipejar bisa ada untuk penugasan, ada kuis dan sebagainya. Sehingga pekerjaan kita banyak yang paperless ya. Menghemat kertas ya. Nah, jadi Anda ngumpulkan tugas nggak perlu nulis di kertas ya. Tinggal submit ya dan seterusnya. Termasuk nanti tugas terakhir dari mata kuliah ini ya. Sudah dibaca? Tugas akhirnya apa? Loh, lah kemarin waktu di pertemuan pertama kan sudah ada RPS ya. Di sana sudah dijelaskan. Evaluasinya berbasis apa mata kuliah ini? Berbasis proyek ya, proyek ya. Nah, masih ingat kalau berbasis proyek, bagaimana bobot penilaiannya? Oke, 50% ditentukan oleh proyek ya. Kemudian 10% sikap, 5% aktivitas, nilai tes tinggal 35% ya. Jadi 35% nanti dibagi UTS dan UAS. Biasanya Pak Edi pakai 17-18 gitu ya. Nah, dari 35. Jadi di sini yang pegang peranan adalah proyek ya. Nah, tapi ini mahasiswanya banyak, saya perlu pertimbangkan semester ini kelompok apa enggak gitu ya. Kalau dulu pesertanya enggak terlalu banyak, perorangan proyeknya. Kalau Anda lebih suka mana, kelompok atau perorangan? Waduh. Yang buanter itu yang biasanya titip nama itu. Yang keras itu ya. Ya nanti saya pertimbangkan ya. Karena tapi seandainya kelompok pun biasanya membentuknya saya kelompoknya nggak terlalu besar ya. Biasanya sekitar 3 gitu ya. Itu efektif ya. Jadi kalau terlalu banyak juga nggak efisien. Akhirnya ada yang tinggal pasang nama saja ya. Jadi nggak ikut kerja. Kalau 3 gitu masih bisa ada interaksi yang sangat intens ya. Tapi sementara asumsikan perorangan dulu. Karena kalau diasumsikan perorangan nanti kelompok kan lebih enak ya. Masing-masing punya ide. Sudah dibaca proyeknya apa kira-kira? Di Sipejar sudah saya tulis ya. Nah, proyeknya yang jelas membuat makalah. Ya kalau ini ya. Nggak usah buat produk ya, buat makalah. Kalau kewirausahaan buat produk bisa. Kalau ini buat makalah, isinya apa? Ada 2 macam yang Anda bisa pilih ya. Yang pertama tentang penggunaan ya, aplikasi. Jadi kalau Anda berbicara mempelajari grup berarti aplikasi dari grup. Di mana saja ya. Sebagai contoh di mata kuliah ini sebelumnya tahun lalu ada yang membuat misalnya aplikasi teori grup dalam permainan ya. Misalnya permainan di situ diangkat Rubik. Tahu toh? Yang pakai kubus warna-warni itu ya, menata supaya warnanya seragam ya. Nah, itu pada prinsipnya kan mutar-mutar itu ya. Nah, sehingga nanti itu. Nah, kalau kita tidak pakai strategi, ya ada kemungkinan bisa, tapi cuma langkahnya bisa banyak ya. Nah, nanti salah satu topik tentang grup nanti bisa diaplikasikan di situ. Bagaimana kita mengerjakan itu agar efisien ya. Nah, bahkan nanti bisa muter-muter tanpa harus melihat Rubiknya gitu ya. Kan banyak itu anak-anak yang tadi gitu ya. Nah, itu nanti topik tentang grup simetri ya. Nanti kalau nanti salah satu topik kita tentang grup simetri itu salah satu aplikasinya di sana bisa ya. Tuh. Jadi yang pertama ya tentang aplikasi. Nanti silakan dicari aplikasi banyak. Mungkin di fisika itu juga ada aplikasi dari grup, misalnya contohnya grup dihedral. Dihedral itu banyak dipakai tentang pengidentifikasian kristal ya. Bisa di fisika, di kimia ya.
Nah, itu ada penggunaan grup dehidral dan seterusnya. Nanti banyak ya. Nah, tujuannya biar Anda punya wawasan ya. Nanti penggunaan itu nggak kita kuliahkan di sini ya, kita ada topiknya. Kemudian yang alternatif kedua, pengembangan materi ya. Jadi Anda belajar mandiri, kemudian nanti hasilnya dituliskan dalam bentuk makalah gitu ya. Nah, topiknya di luar topik yang dibicarakan di perkuliahan gitu ya. Jangan membicarakan yang sudah dikuliahkan, nanti ya Anda semacam buat resume jadinya ya. Nah, sebagai contoh, di kuliah itu nanti ada bahasan tentang teorema Lagrange ya. Nah, teorema Lagrange itu hanya implikasi, ternyata sebaliknya nggak berlaku converse-nya. Nah, nanti ada teorema lain yang menjawab bahwa teorema Lagrange itu converse-nya berlaku pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, salah satu contohnya teorema Silo ya. Nah, itu ya. Teorema Silo tidak kita pelajari di kuliah. Itu sebagai converse dari teorema Lagrange. Jadi nanti Anda mungkin latar belakangnya ada teorema Lagrange, kemudian belajar tentang teorema Silo gitu ya. Nah, itu ditulis nanti sehingga menjadi satu rangkaian kajian gitu ya. Nah, jadi nanti laporannya berbentuk makalah ya, biar ada keleluasaan ya. Kalau makalah kan nggak dibatasi banyaknya halaman gitu ya, lebih leluasa. Kalau bentuk artikel biasanya terlalu singkat gitu ya. Jadi Anda tidak leluasa untuk memberikan penjelasan. Struktur makalah nanti lihat di BPKI ada contohnya ya. Nah, karena project ya. Ini sebenarnya saya jelaskan ulang ini karena saya ada dasar nggak percaya aja ya. Karena mahasiswa itu kadang-kadang abai dengan hal semacam gitu ya. Nanti karena ini prinsip ya, karena berkaitan dengan assessment, evaluasi. Apa tadi? Oh, karena project ya, berarti harus dimonitor, betul ya? Nah, orang kalau mengerjakan proyek itu dimonitor ya, kalau nggak dimonitor bahaya ya. Proyek mengerjakan rumah kan, nah di awal diperiksa, di tengah, gitu ya, nanti sampai akhir ya. Ini minimal ada 2 laporan yang harus Anda buat ya. Jadi progress report yang pertama itu nanti pada saat pertengahan semester, pada saat UTS ya. Apa yang harus dilaporkan di sana? Itu nggak usah panjang-panjang, mungkin 1-2 halaman cukup. Yaitu tentang judul, uraian singkat apa yang mau dikerjakan. Uraian singkat itu mungkin 1-2 paragraf cukup gitu ya. Dan referensi, ya sumber bacaannya ya, referensinya. Ya nggak elok kalau membuat makalah referensinya cuma 1 gitu ya. 1 pun buku lagi ya. Nah, jadi referensi itu kalau bisa agak banyak, kalau perlu jurnal-jurnal terakhir gitu ya. Nah di situ. Jadi Anda meramu ya. Jadi itu progres yang pertama. Kemudian yang kedua laporan terakhir nanti ya. Pada saat akhir semester, saat UAS. Jadi nanti dalam bentuk makalah lengkap kalau itu ya. Nah di situ. Jadi nanti yang disebut nilai project ya menyangkut banyak itu. Mungkin laporan pertama juga dinilai, laporan akhir juga dinilai. Itu pun laporan akhir juga tidak gelondongan nilainya ya. Mungkin bagian pendahuluan dinilai sendiri, bagian isi, ya nanti terus kemudian nanti referensinya gitu ya, nanti dengan kriteria tertentu ya. Jadi perbagian nanti, jadi nggak langsung gelondongan. Itu tentang, nah kemudian nanti sikap dan aktivitas itu adalah bagaimana Anda bersikap terhadap mata kuliah ini, enggak hanya sikap terhadap saya ya. Nah, termasuk menyikapi adanya tugas gitu ya. Nah, itu nanti fleksibel yang 15 gitu ya. Itu antara keaktifan dan sikap ya. Tuh. Jadi nilai-nilai kuis dan sebagainya, tugas-tugas itu masuk di situ ya. 10 dan 5% itu ya. Oke, nanti yang UTS jelas. Biasanya UTS karena ini kelasnya paralel, biasanya ujiannya bersama ya. Walaupun dengan yang 2 kelas lagi pengajarnya beda ya. Biasanya kalau UTS UAS bersama-sama ya. Soalnya sama. Itu untuk memberikan biar evaluasinya nggak timpang ya. Biasanya kami akan membuat soal bersama. Karena jadwal tesnya kan juga bersama-sama ya. Nah, itu karena soalnya sama. Terus nanti topik-topiknya kalau Anda sudah baca RPS sudah ada di situ. Dan itu sebagian besar sudah ada di bukunya kalian ya. Jadi buku kalian itu banyak topiknya tapi dipilihi ya, itu nanti bagian-bagian yang. Nanti tiap kali pertemuan di
Si Pejar juga ada sebagai judul pertemuan kedua, contohnya nanti sekarang ini topiknya tentang apa gitu ya. Apa sekarang topiknya? Nah, bilangan bulat. Kalau pekan depan masih hidden, Mbak. Lo ya masih disembunyikan ya. Masih saya hidden ya. Yang untuk pekan depan masih belum ada isinya gitu ya. Nah, ini pekan depan baru masuk ke topik tentang grup ya. Jadi topik intinya mulai pekan depan. Jadi 2 pekan pertama ini review, mengingat kembali. Sebenarnya yang materi pekan kemarin itu 1 mata kuliah ya. Di mata kuliah apa? Apa? Logika dan pembuktian. Pakai bukunya siapa? Kalau bukunya jangan lupa lagi isinya ya. Bukunya Moras ya. Oke. Di situ ada ya. Nanti kalau Anda nggak puas dengan apa yang disampaikan Pak Heri, ada ringkasan kemarin ya. Nah, silakan dibaca kembali bukunya Moras ya, tentang himpunan, relasi, fungsi, dan operasi gitu ya. Nah, kemudian hari ini tentang teori bilangan itu juga 1 mata kuliah sendiri semester yang lalu ya. Nah, pakai bukunya siapa? Rosen masih apa? Nah, mudah-mudahan masih ingat juga isinya gitu ya. Nah, jadi kuliah 1 semester nanti kita recall 1 hari ya, 1 kali pertemuan ya di situ. Jadi ya jauh dari sempurna gitu. Tujuannya hanya mengingatkan kembali saja bagian-bagian penting yang nanti akan banyak kita pakai ya. Kalau berkaitan dengan himpunan, relasi, fungsi, operasi, saya kira nggak terlalu sulit ya. Nah, nanti indikatornya Anda bisa mengerjakan tugasnya ya. Sudah dikerjakan kan? Iya, kalau sekarang nggak ngerjakan nggak bisa upload lagi gitu ya. Kan sudah saya kunci kalau sudah masuk kuliah ya. Kalau misalnya deadline-nya itu kemarin, tapi kalau Anda lewat itu sebenarnya masih bisa masuk, tapi ada keterangan terlambat gitu ya. Ya, kalau tadi ada yang masukkan hari ini sebelum kuliah tadi masih bisa, tapi ada keterangan terlambat sekian jam gitu ya dari deadline. Tapi begitu kuliah masuk, Anda sudah nggak bisa masukkan tugas lagi ya. Sekarang Anda coba nggak bisa itu masuk ya, karena sudah di cut off gitu ya istilahnya. Jadi biasanya saya gitu, tugas itu saya beri cut off softnya itu adalah sehari sebelum kuliah. Kalau begitu masuk kuliah sudah hard cut ya, jadi sudah nggak bisa masuk lagi. Kalau dalam sehari itu, sehari terakhir itu masih bisa masuk tapi ada keterangan terlambat. Ya. Oke, itu tentang kuliah dan rencananya ada yang ditanyakan? Ya ini hanya menggarisbawahi ya, jadi ada kekhawatiran, ada yang tidak terbaca gitu ya dari yang saya sampaikan di Si Pejar. Kenapa begitu? Karena ada yang nanya, Pak mohon maaf nggak mengerjakan kuis, nggak ngumpulkan tugas, karena nggak tahu kalau ada kuliah kemarin itu ya. Padahal kuliahnya seminggu ya, masa seminggu belas nggak buka ya. Kan sekarang masuk Si Pejar kan mudah, bisa lewat Siakat ya. Di mata kuliah, tekan aksi, masuk Si Pejar sudah ya. Nah, udah masuk. Nah, apalagi Anda sudah semester ketiga ya. Nah, kalau anak semester pertama sih maklum ya, belum terbiasa. Anda semester 3 kan harus dibiasakan sebelum kuliah itu lihat Si Pejar ya. Nanti paling tidak 1 jam sebelumnya tadi gitu ya, atau tadi pagi gitu ya, atau semalam gitu ya, itu sempat gitu ya, lihat ada apa sih besok gitu ya, mata kuliah ini gitu ya. Nah, dan seterusnya itu dibiasakan. Ya memang nggak semua dosen tertib dengan Si Pejar gitu ya. Kalau Pak Heri tertib insya Allah ya. Pernah dapat penghargaan. Jadi pengguna Si Pejar yang tertib dan variatif gitu ya. Dapat hadiah lagi ya. Nah, termotivasi. Sebenarnya mula-mula ya nggak untuk itu, tapi nilainya kan dinilai gitu aja kan ya. Terus ya pokoknya yang apa Si Pejar dosen-dosen tahu-tahu dapat surat, nah diminta menerima penghargaan gitu ya. Nah itu. Jadi kalau seperti itu surprise gitu ya. Beda kalau keterangan ada lomba gitu kan, kita seolah-olah kadang-kadang pencitraan gitu ya. Tapi kalau alamiah gitu ya apa adanya. Gitu ya. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi saya karena merasa terbantu dengan itu ya.
Misalnya dengan kuis, dengan tugas itu bisa untuk kontrol ya. Juga untuk memotivasi Anda. Dengan adanya kuis, Anda membaca dulu gitu ya, sehingga supaya nanti kuisnya bisa dikerjakan. Seperti nanti pekan depan masuk grup, Anda sudah baca-baca tentang grup di awal-awal gitu ya. Dari bukunya kalian itu bisa gitu ya. Oke, saya kira itu sekedar mengingatkan, dan kita sekarang akan mendiskusikan kembali tentang teori bilangan ya. Dan ini nanti bisa nggak terlalu lengkap ya. Tapi saya pilihkan yang bagian-bagian esensial yang nanti akan dipakai dalam diskusi kita tentang grup ya. Bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat ini populer menjadi bahan topik ya, menjadi topik diskusi dan terpisah dengan bilangan real dibicarakan. Padahal dia bagian dari bilangan real kan ya. Mengapa kira-kira? Anda tahu jawabannya. Kok menjadi topik menarik? Padahal dia bagian dari bilangan real, sistem bilangan real. Itu tahu jawabannya sampai sekarang. Itu jadi mata kuliah tersendiri kan? Nah, topik tentang teori bilangan. Sementara ada analisis real. Di analisis real juga menyinggung bilangan bulat gitu ya. Ada bagiannya. Waktu berbicara well order principle di bilangan real, itu bilangan bulat yang dibicarakan ya. Kenapa kok dia menjadi topik menarik? Kalau kita kaitkan dengan kalau Anda lihat sistematika bilangan atau sistem bilangan itu ya, Anda lihat kita punya sistem bilangan asli ya, natural. Kemudian sistem bilangan bulat, set. Kemudian punya sistem bilangan apa? Rasional, Q. Kemudian punya sistem berikutnya real, dan terakhir yang kita punya saat ini adalah kompleks ya, C. Itu ya. Nah, di sini Z posisinya di sini. Tapi kenapa kok menarik menjadi bahan diskusi tersendiri gitu ya. Nah, sistem bilangan bulat itu. Nah, itu nanti kalau kita lihat sifatnya, sifat dasarnya ya. Dan sifat-sifat dasar di sini saya masukkan sebagai postulat ya. Biar Anda nggak ada perdebatan gitu ya. Nanti dengan postulat itu kita kembangkan sifat-sifat selanjutnya ya. Nah, sifat dasarnya kalau kita lihat sifat dasar di sini berarti bilangan bulat, himpunan bilangan bulat dilengkapi dengan operasi. Ya. Operasinya apa kalau dalam bilangan bulat? Operasi yang pokok adalah saya tanya ini konsistensi. Yang benar operasi itu tambah atau jumlah? Jumlah. Rujukannya di mana? Buku apa yang mengatakan operasi tambah itu, operasi di bilangan bulat itu jumlah? Ayo, di buku teks SMA, Pak, ya lah. Itu nggak baku gitu ya. Nah, kemarin kalau di kuliah-kuliah Anda sebelumnya apa nama operasinya? Di Rosen ngomong jumlah? Di Rosen menyebut, saya pakai rujukan yang Anda pakai kuliah aja ya kemarin, Rosen. Kalau jumlah itu bahasa Inggrisnya apa? Sum. Betul? Ada sum operation di sana? Enggak. Ya. Apa operasi namanya? Addition. Add itu apa terjemahnya? Tambah. Ayam. Halo. Jadi kalau yang konsisten berarti penamaan operasinya operasi tambah. Loh. Makanya masuk A jumlah B, A tambah B, betul? Iya. Yang benar A ditambah dengan B, betul? Ini loh orang matematik itu harus sampai di situ, konsistensi penting ya. Simbolnya beda. Kalau seperti ini tambah. Kalau sum simbolnya apa? Sigma, betul ya. Nah, sigma X1, X2, X3 itu berarti jumlahan dari X1, X2 itu ya. Nah, itu kalau dipakai ya. Nah, jadi nanti konsisten
operasinya tambah dan kali gitu ya. Kalau kata benda itu kata dasar ya. Kata dasarnya kata tambah kali ya. Nanti ada penambahan perkalian gitu ya, itu kalau sudah prosesnya. Nah, gitu ya. Jadi Z nanti diberi operasi tambah dan kali ya. Nah, nanti perhatikan sifatnya di situ. Yang membuat menarik karena ada perbedaan sifat ya antara yang dasar. Tapi sebelum dilanjutkan, ini saya tertarik dengan simbol ini dulu lah. Jadi dikuliti dulu. Oke, kalau kita mulai dari C, oke, singkatan atau dari kompleks ya. Oke, C, logis ya. R, real, ya, nyata, real, simbolnya R. N, cocok, natural. Nah, di sini ada dua nih yang pertanyakan ya. Di sini rasional. Bahasa Inggrisnya juga rasional kan? Nah, kenapa simbolnya kok key? Apa? Ya, question. Kenapa kok simbolnya itu? Ya, kenapa hasil bagi? Nah, karena representasi bilangan rasional itu adalah bentuknya A dibagi B dengan A. Nah, itu ya. Makanya simbolnya key. Tahu ya, paham ya? Nah, sekarang kalau bulat itu bahasa Inggrisnya apa? Zero. Loh, zero itu 0. Integer. Wah, banter. Integer, simbolnya kok nggak I loh ya? Kok Z? Ada yang tahu? Bukan zero loh ya. Zero itu 0. Ya. Nah, kenapa? Karena yang menamai atau mengintroduce pertama itu bukan orang Inggris, tapi orang Jerman. Z diambil dari inisial Zahlen. Ya, Zahlen berarti Z ya. Kalau seandainya yang menamakan orang Jawa, simbolnya W. Wungkul. Kan nggak pecah itu wungkul ya. Nah, karena orang Jerman jadi Z ya, Zahlen gitu ya. Nah, ya ini untuk menghormati orang yang punya inisiatif pertama ya. Nah, itu ya. Nah, nanti Z ini dilengkapi dengan operasi tambah dan kali akan membentuk suatu sistem gitu ya. Nah, kemudian sifat-sifat dasarnya di sini dipostulatkan saja ya, biar nggak terjadi perdebatan. Nanti di kuliah lain mungkin itu dibuktikan dengan pendekatan lain, silahkan ya. Di sini dipostulatkan dan nanti kita lihat postulat mana yang menyebabkan Z itu jadi menarik gitu ya. Nah, kita lihat nih postulat untuk sistem bilangan bulat. Jadi himpunan bilangan bulat yaitu Z didefinisikan operasi tambah dan operasi kali nanti mempunyai sifat-sifat berikut. Terhadap operasi tambah, ini sebenarnya mulai SD Anda sudah kenal sifatnya ya. Terhadap operasi tambah sifat apa saja yang Anda punyai? Tertutup, asosiatif. Ya, tadi kalau sudah buka yang ada di si bejar tahu ya. Nah, itu sudah saya cantolkan di sana. Ada 5 sifat ya. Nah, itu sudah Anda kenali mulai SD ya. Cuma dulu SD ya diterima aja, tapi sekarang saya anggap postulat ya diterima juga ya. Nah, ini ada sifat A1 sampai A5 aditif sama ya. Nah, ini penting. 0 ini sering disebut dengan identitas operasi tambah. Negatif itu sering disebut inverse terhadap operasi tambah ya. Nah, ini operasi tambah saja. Operasi kali mempunyai sifat juga. Ada berapa? 4. Nah, analogi dengan yang 5 ini, mana yang kira-kira yang hilang? 4. 4 ya. Nah, 4 itu nanti dimultiplikatif, di perkalian, itu tidak muncul. Di sistem bilangan bulat tidak mengenal inverse terhadap operasi kali ya. Nah, operasi kali itu inverse-nya kan seper ya. Nah, itu kalau di bilangan bulat, seper dari bilangan bulat belum tentu bulat kan. Nah, makanya nanti untuk sifat keempat itu nggak muncul di operasi kali ya. Jadi tinggal 4 sifat ya. Nah, itu ya.
Nah, hilangnya sifat keempat itulah yang membuat sistem bilangan bulat menjadi spesifik, menarik kan ya. Tidak bisa diperlakukan seperti bilangan rasional, real ya. Kalau contoh ya, kalau di bilangan rasional, real, kompleks, arti dari A dibagi B itu adalah A kali seperti ya. Nah, nanti di bilangan bulat untuk pembagian nggak bisa kita definisikan seperti itu. Akhirnya nanti muncul konsep keterbagian. Nah itu ya. Nah adanya konsep keterbagian itu menjadi kajian menarik dalam bilangan bulat ya. Oke, nanti menjadi depan. Kemudian postulat berikutnya adalah hukum distributif ya. Ya, ini kali terhadap tambah. Kemudian postulat berikutnya yaitu postulat urutan. Nah, di dalam sistem bilangan bulat itu ada urutan. Nanti sifat ini juga mirip di sistem bilangan real, kalau nanti Anda mengambil mata kuliah analisis real ya. Nah, cuma kalau di real nanti R plus. Nah, di sini Z plus, nanti sifatnya mirip ya. Yang pertama ada hukum trikotomi. Kalau kita punya bilangan bulat sebarang, pasti berlaku salah satu di antara tiga. Itu namanya trikotomi. Bisa mungkin bilangan itu 0, bilangannya masuk di Z plus, atau negatifnya masuk di Z plus ya. Jadi ini namanya tiga kemungkinan trikotomi. Jadi kalau kita punya bilangan bulat sembarang, X, tadi masih berlaku salah satu di antara itu. Nah ini sifat trikotomi ini nanti dalam berlogika penting. Misalnya kita pakai bukti tidak langsung gitu ya. Andaikan A tidak positif. Jadi A 0 atau negatif loh ya. Itu trikotomi di situ. Jadi kalau tidak positif belum tentu negatif ya. Nah, di situ. Jadi nanti positif itu ada julukan bilangan yang masuk di Z plus. Kalau negatifnya masuk di Z plus itu kita sebut bilangan negatif ya. 0, 0, 5 itu masuk di Z plus berarti 5 bilangan positif. Min 5 ya, itu kan negatif dari min 5 itu masuk di Z plus kan. Berarti min 5 itu bilangan negatif gitu ya, itu sebutannya. Nah, tuh, ini saya menggarisbawahi aja. Mungkin ini sudah muncul kemarin di kuliah teori bilangan ya. Atau Anda yang lupa atau apa ya. Bisa juga suruh baca sendiri tapi Anda nggak baca gitu ya. Nah, karena mungkin kuliahnya dimulai dari keterbagian misalnya kan gitu ya. Oke, kemudian yang berkaitan dengan urutan, Z plus itu close under additive. Ya, bulat positif tambah positif, positif. Itu kita postulatkan aja di sini ya. Kemudian yang ketiga, Z plus close under multiplikatif. Close terhadap operasi kali. Positif kali positif hasilnya positif. Jadi ini dianggap postulat ya ini ya. Nah, nanti dengan menggunakan postulat urutan ini kita bisa mendefinisikan relasi kurang dari gitu ya. Nah, kalau dulu kurang dari itu Anda didoktrin. Tapi nanti kita turunkan dari postulat gitu ya. Oke, nanti masuk ke sana. Nah, induksi di sini saya anggap aja sebagai postulat karena nanti biar tinggal pakai gitu ya. Nah, sementara di buku lain bisa juga induksi itu sebagai teorema dengan postulatnya well order principle. Ya. Tapi kalau postulatnya itu induksi dalam satu buku itu ya, well order principle akan menjadi teorema ya. Ini antara postulat dan teorema itu sering ditukar tempatnya ya. Ini menunjukkan bahwa postulat itu bukan suatu kesepakatan ya, boleh diubah kesepakatannya ya, berarti nggak harus sepakat. Oke, nah ini contoh mendefinisikan operasi diturunkan dari operasi tambah ya, operasi kurang. Makanya operasi pengurangan itu ya, kurang itu kalau di sistem bilangan itu bukan operasi pokok. Kenapa? Karena bisa didefinisikan dari operasi tambah. X dikurangi Y itu didefinisikan dengan X ditambah negatif Y. Jadi nanti kalau membuktikan sifat-sifat ini, ya dikembalikan ke sifat-sifat operasi tambah gitu ya. Nah itu. Nah untuk sistem bilangan rasional, real dan kompleks, nanti pembagian juga definisinya mirip ini, gitu. X dibagi Y, X dikalikan seper Y. Nah sistem bilangan bulat nggak boleh. Karena kita tidak mengenal seper di sini ya.
Nah, di postulatnya nggak ada. Jadi nanti untuk keterbagian kita definisikan tersendiri, tidak melalui proses seperti ini ya. Oke. Nah, dari postulat, kalau postulat itu tadi kan kita terima sebagai kebenaran, ya, diyakini saja, nggak perlu diperdebatkan. Ya, baru hukumnya ini ya. Nah, sekarang ini dianggap hukum, teorema, dalil, terus dibuktikan. Kalau hukum yang pertama muncul, misalnya yang pertama ini pembuktiannya hanya menggunakan postulat, nggak bisa dengan menggunakan hukum sebelumnya karena sebelumnya belum ada. Tapi kalau sudah masuk hukum kedua, ini boleh menggunakan yang pertama, gitu ya. Nah, itu disiplin dalam matematik. Sudah pernah membuktikan seperti ini? Mosok ya? Padahal ini sifat yang populer mulai SD ya. Iya. X kali 0 sama dengan 0, Anda tahu mulai SD kan? Iya. Sampai sekarang nggak tahu buktinya? Nah, kok diterima? Katanya dalil itu harus diterima kalau ada buktinya ya. Ini bukan postulat kali di sini ya. Ada yang pernah ketemu X kali 0 dipostulatkan? Ada ya buku ya. Nah, itu rata-rata sebagai dalil ya. Berarti ada proses pembuktiannya. Oke kan? Berarti sini ini saya nggak terlalu panjang, nanti di sini hanya sebagai contoh ya untuk melatih disiplin aja. Nah, jadi di sini nanti bukti X kali 0 sama dengan 0 kita tunjukkan dengan menggunakan postulat yang sudah ada di atasnya. Ada yang mau coba? Kali-kali pernah baca atau itu? Pak, sebentar Pak, tanya ChatGPT. ChatGPT itu pernah saya tanya salah juga ya. Terusnya saya ajak diskusi, itu salah gini, terus hehehe gitu ya. Ada yang mau coba? Jadi gunakan postulat. Itu angkat tangan. Ya, coba silakan. Nggak apa-apa salah ya. Nanti bang namanya nyoba kok ya. Di sana boleh. Spidol banyak. Boleh? Yang saya juga boleh. Itu depannya wah. Nervous. Nervous karena saya apa ditekan cewek? Daripada lupa. Oke. Nah itu kalau X-nya min 5, masa itu sebanyak min 5? Di sini X-nya bilangan bulat. Kalau kan bisa bulat itu bisa positif, bisa negatif. Kalau begitu apa arti min 5 kali 0? Dan ini kita juga nggak punya pengertian itu sebelumnya, toh? Petunjuknya gunakan postulat tadi. Ya. Jadi reasoning kita dalam bernalar nanti ya, berargumentasi, ini gunakan postulat mana, ini gunakan postulat mana, gitu kan ya? Nah, hanya itu tools kita, gitu ya. Nggak ada yang lain lagi. Ya. Ini bisa benar, bisa salah, tapi sementara tidak dapat dipertanggungjawabkan, itu ya buktinya. Nah, oke. Oke? Ya, silakan. Betulnya jelas, gunakan postulat yang sudah ada. Gitu ya. Oke, di sini X dan 0 itu bilangan bulat ya. Menurut postulat tadi berarti X kali 0 juga bilangan bulat kan? Ya, karena dia bilangan bulat berarti kita boleh menambahkan dengan bilangan bulat juga. Coba perhatikan. X kali 0 ya, yang kita mau buktikan. Itu bisa saya tulis karena X kali 0 bilangan bulat, berarti X kali 0 tambah 0, betul? Ini nggak paham? Ini postulat tentang identitas operasi tambah ya. 0 mempunyai sifat itu ya. Oke, sampai sini paham. Kemudian 0 itu bisa tulis sebagai A ditambah negatif A, betul? Ya. Berarti di sini saya tulis ini X0, yang ini
Saya tulis sebagai X kali 0 ditambah negatif dari X kali 0. Boleh? Boleh. Ya. Itu ya. Saya mengganti 0 dengan itu. Berarti 0 itu A ditambah negatif A. A-nya di sini saya ganti dengan X kali 0 ya. Oke. Terus saya gunakan hukum asosiatif, ini saya kelompokkan dengan ini. X0. Nah, tuh. Terus ini saya gunakan hukum distributif ya. X-nya saya keluarkan 0 ditambah 0. Ya. 0 tambah 0? 0. Berarti X dikalikan 0 ditambah negatif X dikalikan 0. Ya. Itu ya. Nah, ini namanya bukti itu seperti ini ya. Nah, proof. Nah, lihat langkah-langkahnya yang kita gunakan, semuanya ada jaminannya ya di postulat tadi. Nggak keluar dari sistem. Ya. Itu namanya dalil atau teorema. Seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini akhirnya kita terima bukan doktrin lagi. Sebagai teorema kita tahu buktinya. Bahkan apalagi pernah merasakan menulis sendiri gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, nanti saya contohkan 2 aja, nanti sisanya bisa ada latihan ya. Nah, saya ingin mencontohkan bahwa yang kedua, karena di sini ada dalil yang kedua, boleh membuktikannya digunakan dalil yang pertama gitu ya. Jadi membuktikan teorema itu bisa menggunakan teorema sebelumnya atau postulat gitu ya. Atau gabungannya boleh gitu ya. Nah. Oke. Buktikan yang kedua, petunjuknya boleh digunakan yang pertama gitu ya. Bahwa negatif 1 dikalikan X itu sama dengan negatif X ya. Jadi kalau kita baca ini adalah 2 ekspresi yang berbeda. Yang di kiri negatif X itu artinya kan inverse X terhadap operasi tambah. Sementara yang kanan adalah perkalian 2 unsur. Ya, ternyata ini sama, gitu ya. Itu hukum itu seperti itu. 2 hal yang ulama berbeda tapi mempunyai nilai yang sama, gitu ya. Secara konsep beda, tapi ternyata nilainya sama. Sama kalau Anda mengajari anak SD, waktu masih bilangan bulat positif ya, mengenalkan konsep perkalian ya, A kali B dengan B kali A itu konsepnya beda. Ya toh? Tapi setelah jadi hukum itu sama gitu loh ya. Itu konsep yang berbeda, A kali B dengan B kali A. Ya. Secara konsep nggak boleh terbalik ya. 2 kali 3 dengan 3 kali 2 itu konsepnya beda kan. Nah, kalau diterapkan makan obat bisa berbahaya itu ya. Tertulis di resepnya 3 kali 1. Wah, karena sudah kenal hukumnya, 3 kali 1 kan sama dengan 1/3. Daripada bolak-balik minum, langsung 3 diminum setelan gitu ya. Berarti 3 kali 1 kali 3. Ya, beda. Nah, itu kalau minum obat bisa kolaps itu ya. Keracunan, obat itu kan racun ya, bisa keracunan. Jadi namanya hukum di matematik seperti itu ya, biasanya secara konsep beda tapi nilai sama, itu bisa terjadi ya. Ada yang mau coba? Petunjuknya gunakan hukum yang pertama ya, coba lagi. Boleh, silakan. Belum menyerah dia rupanya ya. Pantang menyerah, gemes. Penasaran? Ya. Silakan. Nah. Semoga. Ya, min 1 kali X ya, X ya. Ini juga teruskan Anda ya, untuk menekankan cara nulis ya, karena kalau Anda belajar matematika, menulis bukti itu sudah harus menjadi keterampilan tersendiri gitu ya, menulis bukti. Itu
kalau Anda nanti tetap kerja di dunia matematik, itu menjadi alat Anda gitu ya, senjata gitu ya. Oke. Terus. Ya. Yang lain paham? Baca bukti ini. Coba bandingkan dengan cara nulis yang di kiri ini ya. Nah, ini tadi yang mau dibuktikan X kali 0, 0. Nah, coba tulis X kali 0 di ujungnya 0. Ya, gitu kan? Berarti kita baca yang paling kiri sama dengan yang paling kanan, gitu kan? Itu kan transitif ya. Nah, kalau ini bacanya gimana ini? Nah, nanti harus yang kanan sama dengan kiri atau kiri sama dengan kanan gitu ya kalau membuktikan. Kan ada SMA sering diajari toh, ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Boleh juga berangkat dari ruas kanan sama dengan ruas kiri, kan mulai bukti ya. Nah, begitu memang. Kalau ini gimana ini caranya? Startingnya di mana? Loh, nggak persis ya, tapi harusnya nyambung, harus nyambung. Nah, ini bisa direvisi sedikit ya, biar bagus ya. Ini enggak. Saya mulai dari sini ya, berarti ruas kanan kan ya. Ini jangan ditulis dulu. Nah, ini ya, dimulai dari sini. Ini sama dengan ini, oke. Ditambah 0 ya. Terus 0 diterjemahkan sebagai X ditambah negatif X ya. Kemudian, nah ini sebenarnya kurang satu langkah. Ini ditulis dulu menjadi 1 kali X ya. Ya, supaya ini kelihatan kan ya. Nah, bahkan mungkin 2 langkah karena asosiatifnya juga kan. Ya, pertama diasosiatifkan dulu. Karena ini ada kurungnya. Ini kalau dikurung sebenarnya kurungnya kurang 1 ya. Nah, gini kan. Ini dengan yang ini kan ya. Tuh. Tulis kurung itu yang teliti ya, kalau kurang nanti lari itu nggak ditutup ya. Nah, jadi di sini tambahi asosiatifnya sekali, terus setelah itu digantikan X itu digantikan 1 kali X, betul ya? Jadi di sini ditambahi 2 langkah. Yang pertama asosiatif, yaitu min 1 X ditambah X ditambah negatif X. Satu lagi yang di sini adalah jadi nanti sama dengan yang ini min 1 X, yang di sini 1 X. Gitu ya. Ditambah terus baru ke sini ya toh ya. Baru ke sini ya. Nah, jadi didistributifkan. Sebenarnya kalau ingin konsisten ya di sini X-nya di kanan gitu ya. Distributifnya kan nggak kelihatan ya. Ini harusnya di sini gitu ya biar kelihatan ya. Nah, gini loh ya. Nah, walaupun komutatif biar kelihatan gitu ya. Nah, gitu. Berarti nanti ini baru 0x biar konsisten, saya pindah. Nah, ini 0, ini, berarti ini nggak usah ditulis. Tuh ya. Nah, gini kan. Nah, itu baru dirapikan ya. Oke, kalau gitu udah clear ya. Nah. Anda coba melatih sense Anda juga ya, kalau tulisan seperti begini dibaca orang gimana gitu ya. Nanti kalau dalam taraf belajar, bisa juga tanpa harus memberi penjelasan dengan kata-kata, tulisan Anda diberikan kepada temannya. Paham nggak dengan tulisan saya? Gitu ya. Nah, itu. Kalau masih ada pertanyaan, berarti tulisan Anda belum clear gitu ya. Nah, kalau dibaca tanpa ada pertanyaan paham, nah, itu berarti tulisan Anda sudah clear. Ya. Oke. Itu ya, ini latihan nulis. Nanti Anda kan nulis karya ilmiah ya. Biasanya anak-anak pendidikan tuh sering mengabaikan ilmu matematikanya gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda mau ngajar tidak menguasai matematika, bisakah mengajar dengan baik? Nggak bisa. Apapun model pembelajaran, metode yang Anda gunakan gitu ya, kalau nggak menguasai materi itu ya Anda bisa kelabakan di depan kelas tuh ya. Nah, ini adalah contoh dalil yang kita kembangkan dari postulat ya. Nanti silakan dicoba berikutnya ini. Nanti kalau
ragu, Anda bisa posting hasilnya di forum diskusi, ya kan? Ada tiap kali pertemuan kan ada forum diskusi. Saya mencoba ini, membuktikan ini kok ragu nih, minta komen dong, gitu ya, dari teman-teman gitu ya. Nah itu kan sarana kita belajar bersama ya di forum diskusi itu ya. Nah, gitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, relasi kurang dari itu nanti kita kembangkan dari postulat urutan tadi ya, aksioma urutan. Nah, apa arti ini? Ini yang kita baca dengan kurang dari ya. X kurang dari Y. Dulu kalau Anda waktu di SD atau di SMP, apa arti X kurang dari Y? Apa artinya kalau dulu di pelajaran sekolah menengah? Iya, artinya apa? Itu lebih kecil itu kurang dari, sinonimnya kurang dari itu lebih kecil dari itu sinonim. Arti, makna, definisi gitu ya. Nilainya enggak, kalau saya dulu diajarinya, kalau dalam garis bilangan, X itu di kirinya Y, betul ya? Nah, ya. Loh, kalau ngajar kan begitu toh? Nah, mau jadi guru loh. Ya, sebentar. Nah, itu kan juga doktrin, ya toh? Dari mana kita taunya X itu di kirinya Y? Ya. Iya, itu nggak mendefinisikan urutan. Pertama di doktrin, memang urutannya begini gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau di sini kita belajar sistematis, postulatnya kita terima, dengan menggunakan postulat kita pakai memberikan pengertian ini gitu ya. Nah, arti X kurang dari Y itu jika Y dikurangi X masuk di Z plus. Ya itu ya, Xn. Jadi nanti kalau mau membuktikan sifat-sifat kurang dari, gunakan definisi ini. Yaitu dengan menggunakan postulat yang berkaitan urutan tadi. Trikotomi, close under aditif, dan close under multiplikatif tadi. Ya. Nah, ini contohnya sifatnya saya berikan banyak. Oh, ini yang sudah Anda kenali di sekolah menengah. Apalagi kalau sudah berbicara pertidaksamaan, ketemu dengan simbol-simbol begini kan. Nah, 12 ini aja yang saya. Nanti mungkin masih banyak lagi ya. Nah, ini dulu Anda terima begitu saja, dihafal gitu ya. Contohnya, kalau sifat kedua, itu Anda dulu menghafalkan, kecil ditambah kecil, tetap lebih kecil daripada besar ditambah besar. Betul ya? Iya kan gitu ya. Nah, ada lagi. Kesamaan tidak berubah kalau dikalikan bilangan positif. Gitu ya. Nah, akan berubah terbalik tanda kalau dikalikan negatif. Nah, Anda pernah buktikan? Nah, di sini semua sifat ini bisa kita buktikan dengan menggunakan definisi tadi. Yaitu X kurang dari Y kalau Y dikurang X anggota Z plus. Sebagai contoh, saya berikan satu saja ilustrasi. Misalnya yang nomor 2. Ya. Nah, bagaimana membuktikan bahwa kalau kita punya X kurang dari Y, Z kurang dari W, maka X ditambah Z kurang dari Y ditambah W, gitu ya. Kecil tambah kecil tetap lebih kecil daripada besar tambah besar, ya. Nah, dari yang kalau jika maka itu berarti yang jikanya itu diketahui, ya toh? Maka itu yang akan dibuktikan. Dari yang diketahui, karena kita tahu bahwa ini karena X kurang dari Y dan Z kurang dari W, maka apa kesimpulannya? Y dikurangi X anggota Z plus dan W dikurangi Z anggota Z plus. Nah, gitu ya. Terus, kalau ini anggota Z plus, ingin anggota Z plus, kalau ditambahkan anggota Z plus, betul ya? Berarti di sini Y dikurangi X ditambah W dikurangi Z tetap anggota Z plus. Nah, coba perhatikan Pak kalau nulis. Ini akan sama dengan, nah, ini backward, mundur. Kita bawa ke yang mau dibuktikan. Benar nggak gitu ya? Nah, di situ yang mau dibuktikan, X ditambah Z kurang dari, berarti harus dibuktikan Y ditambah W dikurangi X ditambah Z masuk di Z plus. Ini kan sama dengan itu. Ya, ini kan akan sama dengan Y ditambah W dikurangi
X ditambah Z. Ini. Nah, gitu. Nulis itu begini ya. Yang kesimpulan di sini. Ini dijamin anggota. Jangan dibalik, ini sama dengan ini anggota gitu ya. Nah, itu argumentasi yang di nalar nggak begitu ya. Nah, ini yang dijamin ini karena kita punya ini, ditambahnya karena close ya, anggota. Padahal ini sama dengan ini di kirinya nulisnya. Ini yang dipakai ngambil kesimpulan kan. Kalau sudah begini jadi, nah ini X ditambah Z kurang dari Y ditambah B. Oke. Tuh, itu kalau kita berdisiplin di matematik seperti itu. Akhirnya ini kita terima sebagai dalil, tidak didoktrin. Ya, dibuktikan berdasarkan postulat, gitu ya. Nah, nanti silakan dicoba, ini ada 12, kalau kurang banyak cari lagi ya. Ini saya ambil yang pokok. Oke. Saya memberikan ilustrasi aja cara membuktikan. Jadi nanti kalau membuktikan ini bawa kepada sifat-sifat dasar tadi yang ada di postulat, ada 3 tadi ya, dikotomi, kemudian close under aditif dan close under multiplikatif, Z plus itu ya. Oke, ini nggak usah tulis lengkap, sudah saya cantolkan di si pejar ya. Sebenarnya kalau Anda sudah lihat itu, apalagi kalau pakai tab begini ya, nah PDF-nya di-download, terus dicoret-coret itu kan ya. Nah, itu ditambah-tambahi gitu ya. Nah, itu bagus. Nah, itu disimpan lagi, ada tambahannya. Oke. Nah, kemudian ini, simbol ini sering kita jadikan satu antara relasi kurang dan sama dengan itu ya. Tapi dibacanya atau, tidak dan. Karena nggak mungkin berlaku bersama-sama ya. Mesti berlaku salah satu. Kalau kita punya 2 bilangan bulat, pasti nggak bisa bersama-sama lebih kecil dan sama dengan nggak bisa. Atau ya. Nah, lebih kecil atau sama dengan. Jadi ini dua relasi dijadikan satu, bacanya lebih kecil atau sama dengan, ini mesti berlaku salah satu. Nanti kalau salah satu berlaku berarti itu jadi benar gitu ya. Nah, ini untuk efisiensi aja. Nanti sering kita pakai. Oke, nanti ini silakan dibaca di ini. Ini penting. Bahwa ini sebenarnya tidak jauh beda dengan bilangan real, bahwa bilangan bulat itu kalau tidak nol dikalikan tidak nol ya tidak nol. Atau kalau kita baca kontraposisinya, kalau perkaliannya nol, mesti salah satu harus nol, gitu minimal ya. Itu yang disebut dengan tidak ada pembagi nol. Kalau tidak ada pembagi nol kita angkat sebagai teorema, hukum penghapusan sebagai akibat. Tapi nanti suatu buku bisa saja teoremanya adalah hukum penghapusan, pembagi nol ini sebagai akibat, gitu ya, dibolak-balik, ini ekivalen. Nah, kalau sistem bilangan real, bilangan rasional dan kompleks, membuktikan ini gampang. Kenapa? Karena kalau X tidak nol, kan punya inverse. Nah, makanya nanti dikalikan, jadi di sini buktinya dengan menggunakan kontraposisi. Kalau X tidak nol dan Y tidak nol, gitu ya. Nah, itu. Atau kita buktikan yang ini dulu lebih gampang. Cara berpikirnya nanti dibalik sebagai akibat. Caranya gini, kalau X tidak nol, dia punya inverse. Nah, dari sini kan dikalikan dengan inverse dari X, dua-duanya. Nah, akan menghasilkan Y sama dengan X, ya. Kalau sistem bilangan real, biasanya ini lebih mudah, ini dulu, terus ini sebagai akibat, ya. Karena mudah membuktikannya. X tidak nol, ada inverse-nya, ini dikalikan inverse X, jadi Y sama dengan Z, ya. Tapi kalau sistem bilangan bulat, nggak boleh begitu. Karena inverse nggak ada, kan? Inverse sekali. Nanti menggunakan sifat urutan, ya, membuktikannya. Nah, makanya kalau dalam sistem bilangan bulat, mungkin yang ini lebih mudah dulu dibuktikan, baru ini sebagai akibat, ya. Nanti silakan dibaca di buktinya lengkap, ada di naskahnya Pak Eri, ringkasan, ya. Oke, itu. Terus nanti yang penting lagi tentang perpangkatan, saya kira itu sudah familiar, nanti arti pangkat, kemudian kuadrat tidak pernah negatif, itu juga sudah ada, nanti tahu kalau ingin buktinya juga silakan dibaca lebih jauh. Dengan nilai mutlak juga saya anggap sudah familiar, karena nggak ada bedanya nilai mutlak bilangan bulat dan nilai mutlak bilangan real. Ini sudah ada pelajari juga di kalkulus juga ada, ya, di matematika dasar apa kemarin, ya, ada juga, ya.
Nah, waktu berjalan. Nah, ini nanti sifat-sifatnya aja yang penting, Anda recall. Ini nanti 3 sifat ini yang penting ya, yang nanti akan kita pakai bersama-sama. Sifat 3 ini sering Anda sebut ketaksamaan segitiga ya, triangular inequality. Di kalkulus ada ini ya. Ya, ini sama di bulat dan di real nggak jauh beda. Nah, di sini yang mulai masuk, yang menarik itu adalah bilangan bulat itu di pembahasan keterbagian ya. Nah, nanti ada yang disebut dengan algoritma pembagian. Konsep keterbagian di sini ya, sehingga muncul algoritma. Karena definisi pembagian di Z nggak bisa kita ikuti yang pada bilangan rasional, dikalikan sepernya ya. Tapi menggunakan prinsip ini, perkalian, tapi bukan inverse. Contohnya ini ilustrasinya. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, itu kita katakan 2 membagi 6. 3 membagi 6. Nah, itu ya, definisi dari situ. Jadi itu kita angkat sebagai definisi formalnya. Nah, suatu bilangan dikatakan membagi bilangan yang lain, B dikatakan membagi A, jika terdapat M. Sehingga A sama dengan M kali B ya. Contoh tadi, kenapa 2 itu membagi 6? Karena 6 dapat ditulis sebagai 2 kali 3. Ada 3 sehingga 6 sama dengan 2 kali 3 ya. Itu algoritma apa? Definisinya ke sana. Nah, karena ini masalah eksistensi M, nah keberadaan berarti kan belum tentu ada. Ya, ini kan kalau ada itu ya. Kalau tidak ada, nah berarti nggak terbagi kan. Nah, terus gimana? Nah, di SD dulu kenal konsep pembagian bersisa. Dibagi tidak habis, ada sisanya. Kenapa begitu? Karena konsep pembagian kalau di SD dulu kan kayak dakon. Nah, dibagi, misalnya kalau mau dibagi 4, ada 4 lubang kan? Kita bawa di CIO masih ada, bisa. Wah, ini nggak cukup dibagi. Nah, ini sisa berarti kan. Kalau ada 4 lubang, kalau kurang dari 4, nggak cukup kan dibagi. Nah, ini berarti kita sebut sisa. Nah, itu kan, kenapa konsep itu di SD diajarkannya begitu. Karena mengajarkan pembagiannya dalam membagi itu ya. Membagi itu. Nah, kalau sekarang bukan itu yang kita gunakan. Nah, adalah algoritma pembagian ya. Nah, sebenarnya sama, yaitu juga pembagian bersisa, cuma biar keren aja disebut pembagian algoritma. Kalau dibaca algoritma pembagian itu ya pembagian bersisa, ya toh. Jadi ini artinya kalau kita mau membagi dengan B, jadi A dibagi B, belum tentu habis gitu ya. Kalau habis itu berarti kan sisanya 0 ya kan. Nah, itu berarti A sama dengan MB tadi itu ya. Itu berarti B bagi A, berarti di sini R-nya 0. Nah, kalau sisa berarti R-nya di sini masih ada. Cuma yang namanya sisa harus kurang dari harga mutlak B. Pembagi itu tidak mesti positif kan? Kan boleh negatif. Nah, sisa itu nggak boleh negatif, betul? Sisa masa negatif? Negatif itu kurang ya, berarti nggak bersisa, malah berkurang, nggak sisa, kurang ya. Makanya kalau pembaginya negatif, diberi harga mutlak ya. Kalau misalnya dibagi 5, min 5 gitu ya, dibagi min 5 berarti sisa itu 0, 1, 2, atau 4 gitu ya. Nah, jadi kurang dari harga mutlaknya. Nah, ini mungkin Anda tadi terjebak dengan soal ya. Tadi kan ada, kalau saya tanya pembagi dari 6 itu berapa saja? Min 1 ya pembagi. 2 pembagi, min 2 juga pembagi. Itu? Alah. Lo lihat, definisi pembagi itu apakah mesti positif? Ya. Berarti tadi harusnya di 2 kalikan, betul ya? Iya. Ini namanya ngetes critical thinking ya, berpikir kritis ya. Nah, Anda kritis nggak dengan definisi pembagi lah itu? Nah, ya. Itu nanti kalau Anda, ini termasuk contoh soal yang dipakai uji critical thinking ya, nah, gitu ya. Nah, Anda nggak kritis ya. Nah, Oke, itu kesalahan akibat nggak kritis ya. Bukan nggak bisa, tapi nggak kritis ya. Oke, nah nanti dengan konsep keterbagian, ini ada algoritma, nanti buktinya sudah ada, nanti kalau dibuktikan nggak cukup waktunya ya. Di tulisan Pak Iri sudah ada,
kalau kurang puas ya dibaca di Rosen. Tapi masalah keterbagian pembagi, nanti kita bisa berbicara banyak tentang keterbagian. Saya berikan ilustrasi. Misalkan saya punya bilangan 12 dan 18, kita bisa mencari pembagi 12. Pembagi itu nama lainnya faktor ya. Pembagi 12 itu apa saja? Plus minus 1, 2, 3, 4, 6, 12. Pembagi 18, 1, 2, 3, 9, 18. Pembagi bersama 12 dan 18, 2, 3, 6. Yang terbesar 6. Ya, terbesar. 6 enggak terbesar ya. Terkecil berarti. Nah, ini konsep apa? Ingat namanya. Pembagi bersama terbesar ya. Pembagi bersama terbesar. PBB. Ya, ini Anda dulu kenal namanya FPP ya. Tapi kalau kita lihat nama aslinya, pembagi bersama terbesar, ya udah waktunya pulang, udah panas. Tahu dia aja ya. Oke, kalau kita lihat pembagi bersama terbesar. Kalau dalam bahasa Inggris dibacanya dari belakang ya. Terbesar itu apa? The greatest ya. Kalau terbesar itu ada the-nya. Kenapa? Kalau itu mesti unik ya toh, tertentu ya, makanya ada the-nya ya. The greatest. Bersama itu common, bersama common ya. Pembagi divisor ya. Nah, bahkan the greatest common divisor disingkat GCD. Iya. Bahasa Inggris kok GCD. GCD. Nah, atau Anda kenal di sekolah menengah itu FPP ya, FPP. Nah, masih ingat cara mencari GCD atau FPP? Menggunakan apa? Yang efisien menggunakan algoritma pembagian ya. Iya. Kenapa saya katakan begitu? Kalau Anda menggunakan pemfaktoran, itu ada masalah besar di sana, yaitu masalah identifikasi bilangan prima. Ya. Misalnya saya beri contoh soal, carilah FPP dari 2000, sekarang tahun 2025 ya, 2025 dan 1045. Gitu ya. Pakai pohon faktor coba. Nah, kalau dengan algoritma pembagian, 2025 dibagi 1045 sisa berapa? Kemudian 1045 dibagi sisa. Hasilnya sisa kedua, ya toh? Sisa pertama dibagi sisa kedua, sisa ketiga, dan seterusnya sampai menghasilkan sisa 0. Sisa terakhir sebelum 0, itulah GCD-nya, betul? Iya, gampang kan? Ya hanya menggunakan algoritma saja, nggak harus ini prima apa bukan, gitu kan? Ya, yang penting Anda bisa melakukan pembagian bersisa, selesai. Jadi sebenarnya pelajaran ini bisa diberikan kepada anak SD kan? Iya, tinggal 2025 dibagi 1045 sisa berapa, ya toh? Nah, kemudian 1045 dibagi sisa kedua, ya toh? Terus anak SD bisa. Tapi kenapa guru SD kok banyak nggak ngajarkan itu? Nah, Anda pernah menanyakan pada guru Anda di SD? Saya dulu kok nggak pernah diajari begini gitu ya. Kata dosen saya, ini bisa diajarkan ke anak SD gitu ya. Padahal di kuliah dapat pelajaran itu. Kalau Anda misalnya suruh ngajar SD, berani nggak ngajarkan cara ini? Nah, kemudian nanti konsep lagi, nanti yang lainnya bisa Anda lanjutkan. Saya masuk ke konsep terakhir. Kalau ini FPP tadi sudah. Tadi definisinya mengikuti itu. Kalau di Rosen memang tadi cara itu didefinisikan ya. Yang namanya pembagi
bersama terbesar atau FPB atau GCD itu ya pembagi bersama berarti harus membagi A, harus bagi B berarti yang pertama ini ya. Terus yang kedua dia diambil kalau ada pembagi yang lain bersama lebih kecil atau sama dengan, itu definisinya. Nah, kemudian yang ini, jadi sebenarnya yang syarat 2, ini ekivalen. Tadi kalau di definisi, ini adalah D kurang atau sama dengan C. Ya. Ternyata di teorema, di Rosen juga masih ada, ternyata itu ekivalen dengan mengatakan D membagi C. Kalau saya lebih suka definisi yang ini, saya anggap sebagai definisi, karena di sini hanya melibatkan konsep keterbagian semua. Ya, nggak campur aduk gitu loh ya. Nah, itu konsisten dengan konsep keterbagian. Walaupun nanti Anda itu bebas menggunakannya mana saja karena itu adalah hal yang ekivalen. Ya. Nah, nanti yang selanjutnya tentang bahwa ini saya perlu tekankan GCD itu dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari bilangannya. Dapat ya ini ya? Dulu di Rosen ada nama teoremanya ini. Ada namanya ini. Namanya apa? Suatu teorema itu kalau ada namanya itu populer gitu ya. Enak kita memakainya, nggak perlu disebutkan nomornya gitu ya. Nah, menurut teorema Vieta gitu ya kan ada ya. Vieta teorem kalau dalam polinom gitu kan ya. Nah, menurut teorema Pitagoras gitu kan enak ya. Nah, menurut teorema apa lagi gitu ya. Nah, Chebyshev. Nah, dan teorema kadang-kadang nama orang, kadang-kadang nama sifatnya. Teorema ketaksamaan segitiga, gitu ya, dan seterusnya. Kali ini namanya apa? Contohnya ini ya, contohnya penggunaannya. 6 tadi adalah GCD dari 12 dan 18. Jadi 6 itu dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari 12 dan 18. Misalnya ini saya tulis sebagai negatif 1 kali 12 saya tambah dengan 1 kali 18 ya. Ini 6. Atau bisa juga 2 kali 12 saya tambah dengan negatif 1 kali 18 ya. Nah, ini saya berikan 2 contoh ekspresi ingin menunjukkan bahwa penulisannya nggak tunggal gitu ya. Bisa ada cara pelajaran ya. Karena teoremanya juga mengatakannya bisa saja tapi nggak harus tunggal kan. Nah, ini ya. Ini sebagai kombinasi linear. Ini ada nama teoremanya. Di Rosen ada itu namanya. Apa? Bezout. Nah, kalau kita ngomongnya besut aja ya. Teorema besut ya. Nah, nanti yang berikutnya silakan dibaca. Saya masuk ke bagian terakhir yang penting. Ini nanti silakan dibaca tentang relatif prima, bilangan prima, sampai pada representasi penggunaannya untuk menghitung FPB itu ya. Nah, ini yang penting ya. Ini nanti karena sebagai model ya. Nah, sudah pernah belajar ini kan? Ada. Nah, ini kalau kita melakukan pembagian itu ada sisa, betul ya? Ambil contoh semua bilangan bulat ya. Itu kalau saya bagi dengan 3 ya. Jadi kemungkinan pertama habis dibagi 3. Kemungkinan kedua sisa 1. Kemungkinan ketiga ada kemungkinan lain lagi? Enggak ada. Nah, terus perhatikan. Saya kelompokkan ya. Yang kemungkinan pertama 1 himpunan. Kemungkinan kedua 1 himpunan. Kemungkinan 3 1 himpunan. Apa yang menarik di situ? Semua bilangan bulat pasti masuk di salah satu kelompok tadi, ya. Kemudian tidak mungkin satu bilangan masuk di 2 kelompok yang berbeda, betul? Nah, artinya kadang kalau dibagi 3 sisa 1, kadang sisa 2 gitu ya. Itu yang disebut apa dalam konsep himpunan? Ayo kembali ke bukunya siapa? Bukan Rosen, di mata kuliah logika dan pembuktian. Bukunya siapa? Moras ya. Nah, apa itu? Itu adalah kelas ekivalen atau partisi. Partisi itu disebabkan oleh apa? Adanya relasi ekivalen. Betul? Kalau kita punya relasi ekivalen, kita punya partisi. Partisi disebut kelas ekivalen. Sebaliknya kalau kita punya partisi, bisa mendefinisikan suatu relasi ekivalen, sehingga partisinya ya himpunannya semula tadi kan. Nah, itu hasil penting dari relasi
ekivalen. Nah, sekarang perhatikan dengan sisa tadi. Kalau saya definisikan dua bilangan bulat itu berelasi modulo 3, misalnya 3 ya, kalau dibagi 3 menghasilkan sisa yang sama. Itu definisi yang ada di bukunya Rosen. Nah, tadi kalau di bukunya Rosen, relasi modulo n itu didefinisikan dua bilangan itu berelasi modulo n kalau dibagi n menghasilkan sisa yang sama. Contoh tadi. Nah, misalnya 5 dan 11. Nah, kata modulo 3 itu berelasi ya. Kenapa? Karena selisihnya 5 dan 11 itu berapa selisihnya? 6. 6 habis dibagi 3 atau kelipatan 3. Berarti 5 itu kongruen 11 modulo 3. Gitu kan? Ya, tuh. Nah, nanti definisi itu ekivalen. Ya, kalau di bukunya Rosen ya, ekivalen apa? 1. Selisih dua bilangan itu kelipatan n. Jadi ya, jadi kalau sisanya sama, kalau kita kurangkan, kan menjadi kelipatan, sisanya hilang toh? Nah, berarti kelipatan n kan? Nah, itu. Atau bisa juga ditulis kalau selisihnya kelipatan n, misalnya A dikurangi B kelipatan n, K kali n, berarti A sama dengan B ditambah Kn. Berarti yang ketiga ekivalen dengan kalau satu bilangan bisa ditulis sebagai bilangan yang lain ditambah kelipatan n, betul ya? Akhirnya 3 itu ekivalen kan? Nah, jadi kalau di Rosen sisa tadi sebagai definisi, yang kedua ketiga sebagai teorema. Kalau saya lebih suka yang kedua sebagai definisi. Selisihnya merupakan kelipatan n karena lebih operasional untuk pembuktiannya. Nah, nanti pada saat memakai, nah, salah satu dari 3 itu boleh kita pakai karena itu adalah yang ekivalen ya. Kalau satu dianggap sebagai definisi, 2 yang lain sebagai teorema. Ya. Nah ini ya. Tuh. Jadi kalau saya, kalau kelipatan itu kan berarti terbagi ya oleh n ya. Berarti A dikatakan ini kita baca A kongruen B modulo n. Ya. Kalau n membagi selisih dari A dan B. Ya. Itu. Terus nanti dengan menggunakan definisi ini dapat ditunjukkan bahwa relasi modulo n itu merupakan relasi ekivalen. Ya. Berarti ada reflektif, transitif, dan simetri. Ya. 3 sifat itu. Nah, karena 3 sifat itu terpenuhi, berarti relasi ekivalen. Kembali ke bukunya Moras. Kalau kita punya relasi ekivalen, berarti pada himpunan itu akan terbagi menjadi kelas-kelas ekivalen. Ya. Nah, jadi kalau kita punya relasi modulo n ini relasi ekivalen, berarti himpunan bilangan bulat akan terbagi menjadi kelas-kelas ekivalen. Ada berapa banyak kelas? Mengapa? Nah, ingat tadi, salah satunya ekivalen dengan sisa. Nah, berarti sisa itu kan kurang dari pembagi. Berarti kalau dibagi n, sisanya kan 0, 1, 2, sampai n-1. Ilustrasi tadi kalau dibagi 3, ada kelompok yang dibagi 3 sisa 0, kelompok kedua sisa 1, kelompok ketiga sisa 2. Nah, itu berarti ada 3 kelas. Kita sebut kelas 0, kelas 1, kelas 2, sesuai dengan sisanya. Ya. Nah, jadi kelas itu adalah himpunan loh, ya. Jadi simbolnya adalah kurung siku itu ya, kalau di bukunya Moras, saya konsisten dengan itu. Nah, jadi kalau kelas-kelas tadi saya kumpulkan akan membentuk suatu himpunan baru. Jadi himpunan yang isinya himpunan. Itu yang disebut Zn. Nah, ya. Jadi ini teoremanya nanti bisa dibuktikan relasi itu relasi ekivalen, terus berarti nanti ada kelas-kelas ekivalen, ada n kelas yang berbeda. Nah, kemudian kelas-kelas itu yang kita kumpulkan, nah itu kan ya, kelas 0 itu adalah kumpulan bilangan bulat kalau dibagi n sisa 0. Kelas 1 adalah himpunan bilangan bulat kalau dibagi n sisa 1 dan seterusnya ya. Nah, ini disebut Zn. Ya, Zn ya, tuh. Nanti Zn ini akan kita pakai sebagai model dalam grup ya. Zn. Nah, kalau dipakai model, nanti berarti di Zn itu harus ada operasinya, supaya mirip dengan di bulat tadi kan, ada tambah, ada kali. Bagaimana mendefinisikan ini? Kita perlu bantuan teorema berikut, ya, agar konsisten. Ya, ini, terutama sifat ini. Sifat ini mirip dengan sifat sama dengan. Jadi relasi modulo nanti mirip dengan sifat sama dengan. Coba disama dengan.
kalau kita punya dua pasang bilangan yang sama, kalau ditambahkan tetap sama. Kalau dikalikan tetap sama. Betul ya? Kalau saya punya dua pasang bilangan yang sama, kalau kita tambahkan sama, kemudian kali-kalikan juga sama, ya. Berarti itu artinya sama dengan itu mengawetkan operasi tambah dan kali, atau operasi tambah dan kali awet terhadap tambah sama dengan. Sama ditambahkan tetap sama, dikalikan tetap sama. Nah, itu ternyata sifat itu juga ada dalam relasi kongruensi. Ini, kalau kita punya dua pasang bilangan yang kongruen, nah ini ya, di sini A kongruen dengan B, kemudian C kongruen dengan D, berarti kita punya dua pasang bilangan yang kongruen. Kalau ditambahkan tetap kongruen, kalau dikalikan juga tetap kongruen, itu maksudnya ya. Nanti buktinya lihat di tulisan tadi ya. Nah, ini akhirnya sebagai dasar untuk mendefinisikan operasi tambah dan operasi kali yang ada di Zn tadi. Jadi akhirnya konsisten. Kelas ditambah kelas, ya kelas dari hasil tambah gitu ya. Nah, karena di sini modulo itu nggak mengubah, nah relasi ini ya nggak mengubah pasangan yang kongruen ya. Nah, jadi akhirnya kita muncul konsep ini, tambah dan kali. Nah, gitu ya. Jadi apa hasil tambah kelas A dan kelas B? Ya kelas dari A tambah B. Apa kelas A dikali kelas B? Ya kelas dari AB. Ini sebagai akibat dari teorema tadi gitu ya. Nah, contohnya di Z3. Z3 itu isinya kelas 0, kelas 1, kelas 2. Kalau kita ingin nambahkan kelas 1 ditambah kelas 2 itu sama dengan kelas 3. Kelas 3 itu sama dengan kelas 0 ya. Berarti dalam hasil akhir kelas 1 ditambah kelas 2 sama dengan kelas 0 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti dengan menggunakan ini saya bisa menggunakan tabel kembali kayak anak SD gitu ya. Nah, tabel dulu kan Anda belajar tambah kali kan suruh buat tabel. Kalau Pak Heri dulu suruh menghafalkan gitu ya. 1 sampai 10 kali gitu ya. Nah, kalau nggak hafal suruh berdiri di depan kelas gitu ya. Oke. Nah, jadi akhirnya saya bisa membuat tabel ya. Saya mulai dari yang kecil dulu. Tabel dulu Z3. Z2 terlalu sedikit ya, cuma isinya 0 dan 1 ya. Z3 dulu ya. Nah, ini kita bisa membuat tabel operasi tambah. Ini tabel operasi kali. Nanti dari tabel ini bisa berbicara banyak. Ya, di sini kita bisa berbicara negatif. Ya. Misalnya kalau saya tanya, negatif dari 2 itu apa? Negatif dari 2 berapa? Kalau saya tanya ini ya, di Z2, negatif dari 2 begini, apa? Berarti kalau nggak bisa ini nggak bisa mengerjakan soal tadi ya? Iya. Negatif dari 2 itu adalah 1, betul? Jadi nanti kalau di aritmatika Zn gitu ya, kalau di Z3 min 2 boleh kita ganti 1 gitu ya. Ya, kalau ketemu persamaan kuadrat dalam modulo tadi ya, nah itu harusnya diganti dulu baru bisa difaktorkan gitu ya. Nah, ya. Nanti kalau dari sini, kalau ada perkalian, kalau saya tanya ya, 2 pangkat min 1 itu apa gitu kan ya. Nah, kalau inverse kali kan simbolnya gini toh. Ya, itu adalah 2 juga toh. Ya. Pangkat min 1 artinya inverse terhadap operasi kali. Negatif itu inverse terhadap operasi tambah ya. Kalau ini artinya 2 ditambah berapa sama dengan 0. Ini artinya 2 kali berapa sama dengan 1, betul? Baik, gitu ya. Nah, ini berbicara struktural seperti ini ya. Nah, jadi Anda nggak hanya kebayang bilangan bulat saja. Ini ada objek lain yang sifatnya seperti bilangan, tapi wujudnya bisa berbeda, gitu ya. Nah.
Oke, diperluas Z4. Gitu lah. Nah. Nih, dari tabel kita bisa bertanya seperti ini lagi gitu ya. Nah. Sini, kalau saya tanya negatif 1, 3 ya. Negatif 1 itu 3 gitu ya. Negatif 2 ya. Tinggal lihat di sini hasilnya 0 itu kan 2 dipasangkan 2 loh. Nah, 1 dengan 3 0 loh. Loh, tabel itu artinya kan gitu toh. Berarti ini kan 1 ditambah 3 hasilnya 0. Itu Anda baca tabel. Loh, ini baca tabel, apalagi buat tabel. Baca aja susah. Nah, kalau dari kali kita bisa berbicara inverse terhadap kali ya. Nah, contohnya nih. Min 1 pangkat min 1 tambah min 1 atau inverse dari 1 itu 1. Inverse dari 2 tidak ada. Ini coba dikalikan berapa sama dengan 1 kan nggak ada toh? Iya, itu artinya di Z4 2 tidak punya inverse terhadap operasi kali gitu loh ya. Tuh. Kemudian inverse dari 3 sendiri gitu ya. Nah, jadi sini Z4 adalah suatu contoh kasus, tidak semua bilangan yang tidak nol, tidak semua kelas tidak nol mempunyai inverse. Nah, kalau di Z3 tadi kembali ke Z3 ada semuanya yang tidak nol ya. 1 ada inverse-nya, 2 ada inverse-nya ya toh? Nah, tapi kalau kita berbicara di Z4, nah hati-hati, 2 nggak punya inverse di sini ya. Nanti pertanyaannya, kalau kita punya Zn, kapan suatu unsur di Zn itu punya inverse terhadap operasi kali? Loh, itu ya. Itu problemnya di situ ya. Nanti silakan dijawab. Pak Heri sudah membuat di sini sampai, kalau Anda tadi ngambil sampai Z6 ya. Nah, Z6. Ya. Kalau Anda tertarik silakan dilanjutkan sampai Z100. Tapi kan Anda bisa gunakan bantuan teknologi ya. Ya, basic aja gunakan Excel bisa kok ya. Excel kan sudah bentuk tabel kan. Nah. Bisa ngitung modulo pakai Excel? Loh, ada kan? Ada. Silakan coba nanti ya membuat tabel seperti ini dengan menggunakan Excel. Ya nanti nggak usah di kotak-kotak lah bilangannya aja ya. Nah, operasi modulo ada. Oke, ini saya hanya mengingatkan nanti terutama Zn, Z itu nanti akan kita pakai sebagai role model di dalam grup kita gitu ya. Dan itu makanya nanti ini harus direcall lagi ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini sebenarnya semuanya sudah ada di kuliah teori bilangan kemarin ya. Nanti silakan dibuka kembali bukunya Rosen. Kalau kurang ya buku yang lain ada banyak ya. Nah, kalau di bukunya Gilbert itu ada satu bab sendiri tentang bilangan bulat ya. Gilbert. Ada untuk rujukan kuliah ini memang buku wajibnya kalian, tapi tidak menutup kemungkinan Anda baca buku yang lain ya, banyak. Bukunya Gilbert, bukunya Einstein, McLean, Birkhoff, banyak lagi ya. Masih banyak lagi. Durbin, nah itu yang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya kira cukup. Ya, nanti pekan depan kita baru masuk ke inti ya. Jadi mata kuliah ini yaitu mengenal grup ya, grup dan sifat-sifatnya. Anda bisa membaca di bukunya kalian ya. Nanti biar siap mengerjakan kuis ya. Ya. Oke, tetap semangat ya. Semangat dong. Baru 2 kali pertemuan masa sudah loyo ya. Oke, sampai ketemu lagi Jumat pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.